warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mulyono. Saya adalah dosen sosiologi pada jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unit Kerja Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu untuk keperluan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat untuk sertifikasi dosen. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah konflik dan resolusi konflik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang sengaja memang didesain untuk tujuan bisa membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan juga praktis mengenai dinamika konflik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pembangunan, dan bahkan lingkungan. Sehingga melalui mata kuliah ini pula, mahasiswa diharapkan itu memiliki kemampuan berpikir kritis dan sekaligus memiliki kemampuan untuk menyusun semacam rekomendasi penyelesaian konflik itu sendiri. Nah, mata kuliah ini dikuliahkan pada semester 4 dengan bobot SKS 3 SKS ya. Dan kemudian mata kuliah ini dilaksanakan dengan beberapa pendekatan ataupun metode pembelajaran, yaitu small group discussion, ya, project based learning, problem based learning, and discovery learning. Nah, melalui pendekatan-pendekatan itu ya, ada beberapa pola penilaian dalam mata kuliah ini yang dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi proses pembelajaran itu bisa berhasil dengan baik. Nah, beberapa di antaranya adalah evaluasi yang dilakukan melalui aktivitas partisipatif, kemudian penilaian melalui hasil proyek, kemudian penilaian kognitif yang kesemuanya itu didesain melalui beberapa mekanisme, yaitu kuis, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Dan kemudian mata kuliah ini memiliki CPL dan CPMK yang menjadi dasar dan juga acuan, sehingga kemudian kuliah ini bisa menjadi lebih terstruktur, dilaksanakan secara lebih baik. Berkaitan dengan CPL, itu ada 3 dimensi atau 3 hal, yaitu sikap, yang kedua penguasaan pengetahuan, dan yang ketiga itu adalah keterampilan. Gitu. Mengenai sikap, CPL-nya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, etika akademik, disiplin, kerjasama, sikap saling menghormati, gitu ya, serta semangat kejuangan dan menjalankan kehidupan akademik, profesional, dan juga bermasyarakat. Kemudian berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, yang pertama adalah menguasai konsep dasar dari teori konflik, pembangunan perdamaian atau peace building, yang digunakan sebagai landasan dalam memahami dinamika sosial dan politik, serta juga pembangunan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, itu adalah menguasai konsep dan teori resolusi konflik, beserta berbagai pendekatan alternatif atau pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan sebagai alternatif penyelesaian konflik, baik itu pada level lokal, nasional, maupun juga global. Berkaitan dengan keterampilan, itu ada 2, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Ya, keterampilan umum itu adalah mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, ya, sistematis, dan juga inovatif ya, dalam konteks pengembangan dan pengimplementasian ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu sosial dan ilmu politik, dan juga dalam konteks masalah-masalah sosial. Yang kedua, itu mampu mengambil keputusan dan memberikan solusi dalam penyelesaian konflik sesuai dengan bidang keahliannya, keahlian mahasiswa di prodi itu, sesuai dengan nilai, norma, dan juga etika ilmiah. Sementara untuk keterampilan khusus itu mampu menganalisis masalah-masalah sosial, konflik, dan menyusun pemetaan
menjadi agenda resolusi dari pembangunan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Selanjutnya itu ada 4 CPMK dalam mata kuliah ini, yang dari 4 CPMK itu nanti ada sub CPMK-nya masing-masing yang akan dipraktikkan di dalam RPS. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep, karakteristik, bentuk, penyebab, dan dinamika konflik sosial berdasarkan perspektif sosiologi dan ilmu sosial dan juga ilmu politik. CPMK kedua itu adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menggunakan teori-teori konflik itu dalam menjelaskan berbagai fenomena konflik pada tingkat lokalitas ya, nasional maupun juga dalam skala yang lebih tinggi atau yang disebut global. Yang ketiga itu adalah mahasiswa mampu ya, mengevaluasi berbagai pendekatan manajemen konflik, resolusi konflik, dan juga transformasi konflik dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi. Dan CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu merancang alternatif penyelesaian konflik berdasarkan pada analisis kasus dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, politik, hukum, dan juga etika. Setelah ini saya akan menyertakan video pembelajaran di kelas. Semoga bisa dijadikan sebagai penilaian dalam proses sertifikasi dosen pada tahun ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Pak. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, di seri perkuliahan kita pada mata kuliah konflik dan resolusi konflik. Per hari ini kita sudah memasuki materi yang ketiga. Seiring dengan pertemuan kita juga pertemuan ketiga, dan itu artinya sudah beberapa hal yang kita diskusikan dalam kajian konflik dan resolusi konflik ini. Nah, teman-teman, saya ingin kembali mengingatkan bahwa materi pembelajaran yang kita diskusikan, yang kita kuliahkan, itu adalah materi yang sifatnya berkesinambungan dari pertemuan pertama hingga sampai nanti di pertemuan terakhir. Ya, oleh karena itu kajian kita hari ini fokus tentang jenis dan bentuk konflik. Ya, dalam waktu bersamaan juga sangat penting untuk kita mengingat dan jangan melupakan apa itu konflik. Sebagaimana konsep-konsep dasar yang sudah kita kuliahkan pada minggu sebelumnya. Nah, teman-teman, kajian kita tentang jenis dan bentuk konflik ini sebenarnya adalah satu materi yang berupaya untuk menyederhanakan bagaimana kita menganalisa, memahami kompleksitas dari konflik itu sendiri. Karena kalau kita pahami realitas konflik itu kan kompleks ya. Bahkan kita sebut dari tingkat level, dari level individu, organisasi, kelompok, masyarakat, bahkan negara-negara, konflik itu muncul. Jadi setiap ada irisan, setiap ada relasi, itu sangat memungkinkan kita untuk terjadi konflik. Nah, oleh karena itu sangat penting buat kita untuk menyederhanakan agar kita bisa memahami bahwa memahami itu adalah bagian terpenting dari resolusi konflik itu sendiri. Karena sederhananya kan, bagaimana mungkin nanti kita bisa melakukan resolusi konflik atau menyusun, merancang, mendesain konflik resolution tanpa kita menyadari apa itu konflik itu, ya kan? Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk secara lebih lanjut, lebih dalam pembahasan kita berkaitan dengan ini, materi kita, ada baiknya saya kira kita perlu mengevaluasi kembali, mengulas sedikit tentang apa yang sudah kita diskusikan ulang. Oleh karena itu saya minta pada teman-teman untuk bisa menginformasikan atau menjelaskan berkaitan dengan konsep-konsep dasar yang sudah kita bahas dulu. Oke, silakan. Mungkin dari
dari berdasarkan minggu lalu, pemahaman penyajian kami bahwa konflik itu merupakan suatu keadaan yang memang terjadi antara tentara atau ketidaksesuaian, baik itu dari kepentingan, tujuan, nilai kebutuhan, maupun cara pandang antara dua pihak, baik itu antara individu dan individu atau kelompok dan kelompok atau organisasi dan organisasi lainnya. Dan perbedaan tersebut yang membuat masing-masing pihak merasa bahwa adanya perbedaan kepentingan tersebut yang tidak tercapai dan tidak sesuai dan tidak ada kesamaan diantaranya yang membuat memicu adanya perselisihan, ketegangan dan juga persaingan dan seperti pembangunan seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kira ini cukup menarik ya, cukup komprehensif juga penjelasannya berkaitan dengan mendefinisikan konflik itu. Terima kasih Pak. Kemudian ada yang lain? Ya. Oke. Kalau menurut saya Pak, konflik itu adalah suatu proses sosial antara dua konflik yang dimana salah satu pihak itu berusaha memikirkan atau menjadikan pihak lain dengan cara membuat kita berdaya seperti baik melalui ataupun dana. Oke. Iya. Jadi terima kasih. Saya kira sangat mengantarkan dan sangat membantu kita untuk kembali merefresh ya, berkaitan dengan apa itu konflik. Ya. Konflik itu kalau boleh kita sederhanakan kan adalah benturan, ya, benturan antara dua kepentingan atau lebih, ya kan? Kalau seandainya kepentingannya tidak ada, tidak bertemu, tidak berbentur, maka konflik itu tidak terjadi. Ya kan? Jadi ada satu tujuan yang mau dituju, lalu kemudian terjadi benturan di situ, nah itu yang kita sebut dengan konflik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konflik itu bersifat alamiah dalam hidup kita. Konflik is natural. Konflik itu natural dalam hidup kita. Jadi teman-teman dimanapun kita hidup, kita akan mengamati konflik itu. Nah ini sejalan dengan teorinya Dahrendorf yang menjelaskan bahwa dalam setiap asosiasi maka di situ akan muncul konflik. Nah tinggal lagi kita mau apakan konflik itu, ya kan? Apakah kita mau tenggelam dengan konflik itu secara destruktif atau kita memahami dan sekaligus mengelola konflik itu secara konstruktif, ya kan? Nah pemahaman ini saya kira sangat mendasar dan penting buat kita agar kemudian kita bisa memahami lebih lanjut tentang berbagai fenomena dalam kehidupan kita. Tidak cuma tingkat lokalitas di Jambi, tapi juga tingkat level nasional di Indonesia. Kita sering sekali menemukan konflik-konflik sosial gitu ya. Nah saya kira nanti juga akan saya berikan penjelasan tentang bagaimana konflik, realitas konflik di Indonesia, terutama berkaitan dengan suku, agama, ras. Ini adalah salah satu jenis konflik yang pernah terjadi di Indonesia dan memakan korban jiwa yang cukup banyak. Kita penting analisis itu. Baik, terima kasih pada Mbak Weni ya, dan juga Mas Andika yang sudah memberikan penjelasan singkat ulasan berkaitan dengan definisi konflik. Teman-teman, jenis dan bentuk konflik ini kita gunakan untuk landasan menganalisis dinamika sosial, mengelola perbedaan, dan juga membangun hubungan yang bersifat harmoni. Ini sudah masuk ke dalam apa yang kita sebut dengan resolusi konflik. Nah kalau kemudian kita ambil definisi dari Sujono Soekarno, ini tokoh yang cukup populer ya, kalau dalam sosiologi ini cukup populer. Kemudian ada Lewis Rosen yang mendefinisikan bahwa konflik itu semacam perjuangan atas value atau juga nilai-nilai dan klaim atas status, kekuasaan, resources atau sumber daya, di mana kemudian tujuan pihak yang bertentangan itu bukan hanya dia untuk memperoleh sesuatu yang dia inginkan, tetapi juga dia bisa untuk menetralisasi, melukai atau bahkan menendangkan orang yang kemudian rivalnya itu.
Karena dalam realitas konflik kita nggak bisa mengabaikan adanya kekerasan di situ. Ya kan? Dan ini adalah salah satu bentuk konflik. Jadi kita akan kurang lanjut. Sementara saudara-saudara itu ya, mendefinisikan konflik sebagai social process atau proses sosial, di mana individu ataupun kelompok dia berusaha memenuhi tujuan dan ya, dalam berbagai hal untuk menetapi hal-hal yang bisa disertai dengan ancaman dan juga kekerasan. Oke, teman. Jadi dua definisi ini kalau kita sederhanakan itu ada 3 poin. Yang pertama ada perbedaan. Karena perbedaan itu maka kemudian konflik terjadi. Kalau kita sama-sama aja semua mungkin konfliknya nggak ada, ya kan? Tapi karena perbedaan itu, perbedaan apa? Kepentingan, perbedaan apa? Nilai yang saling bertentangan. Tapi kalau sekedar berbeda tapi nggak bertentangan, tidak terjadi konflik, ya kan? Yang kedua ada pertentangan, benturan, antara pihak maupun kelompok. Semakin tajam benturannya maka konfliknya juga semakin tajam. Kemudian ada dampak. Jadi ada 3 poin, ada 3 poin dalam memahami konflik itu. Ada perbedaan, ada pertentangan, dan kemudian ada dampak yang dihasilkan. Biasanya ketika kita bicara tentang konflik, yang paling kita semacam perlu waspadai adalah dampak-dampak dari konflik, terutama dampaknya yang bersifat negatif, yang bersifat kekerasan, yang bersifat merusak, destruktif istilahnya. Nah, walaupun dalam waktu bersamaan dalam beberapa hal konflik itu tidak selalu buruk juga, ya kan? Ada kalanya konflik itu justru dia membawa fungsi positif. Nah, salah satu tokoh yang berbicara tentang itu adalah Nelson Mandela. Kan konflik tidak selalu bersifat buruk, tapi ada kalanya konflik itu memang dia justru menciptakan sesuatu yang fungsional. Nah, setidaknya salah satunya itu adalah menguatkan identitas di antara kelompok. Jadi teman-teman kalau kita berkonflik, ya kan, misalnya antara orang Jawa dengan orang Batak atau dengan orang Madura, gitu. Ya kan, kalau sesama orang Batak berkonflik, ya mungkin bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tapi kalau kemudian orang Batak dan orang Melayu Jambi berkonflik, ini bisa penguatan identitas. Ya kan? Orang Batak tiba-tiba menjadi kuat identitasnya, orang Jambi kemudian Melayu Jambi semakin kuat identitasnya. Ya kan? Penguatan identitas. Yang selamanya dia nggak mungkin kirim kan sebagai orang Batak ya biarin aja gitu kan, sebagai orang Melayu biarin. Tapi karena ada kemudian konflik itu, ujuk-ujuk tiba-tiba ya kita ini orang Melayu gitu. Kita ini orang Jambi, kita ini orang Batak begitu kan. Jadi ada sebenarnya fungsi-fungsi yang kemudian dia bisa menguatkan kohesivitas. Disinilah kemudian kita melihat bahwa konflik itu kadang-kadang perlu diperlukan. Ya kan? Nah, teman-teman berkaitan dengan itu, nah, kita akan coba melanjutkan berkaitan dengan bentuk. Sebenarnya materi kita di pertemuan ketiga ini itu adalah materi yang sederhana, mudah dipahami, ya, tapi sangat esensial ya. Kenapa? Ya kan, karena kita bicara untuk memetakan dan menyederhanakan dari kompleksitas dari konflik itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa bentuk konflik yang kemudian kalau saya klasifikasi itu bisa kita tarik berdasarkan pada sifatnya. Ini yang saya bilang tadi bahwa konflik is natural in our life. Konflik itu adalah alamiah dalam hidup kita.
Setiap ada proses sosial, setiap ada kelompok, setiap ada asosiasi, maka konflik itu muncul. Lalu dengan eksisnya konflik itu, kita mau apain dia gitu kan? Bagaimana cara kita menyalurkan? Maka ada dua yang bisa kita sebutkan. Yang pertama adalah peaceful conflict, dan yang kedua adalah violent conflict. Peaceful conflict adalah konflik-konflik yang disalurkan secara damai. Yang kedua, violent conflict itu adalah konflik-konflik yang disalurkan melalui cara-cara kekerasan. Jadi kalau ada konflik lalu kemudian dia melukai fisik, dia bahkan membunuh, gitu kan? Dia merusak segala fasilitas. Nanti yang kita sebut dengan konflik-konflik yang disalurkan melalui proses-proses kekerasan. Ya kan? Nah, saya ingin bertanya kira-kira kalian mana yang lebih setuju kalau konflik itu disalurkan dengan cara kekerasan atau dengan cara yang damai? Cara damai. Kenapa? Kenapa nggak main kekerasan aja? Kenapa gitu? Iya, biar tidak ada korban jiwa. Iya, betul. Ya kan? Agar tidak ada korban jiwa. Karena jiwa itu berharga, ya kan? Dia bermakna dengan sendiri, ya kan? Tanpa apa. Jadi teman-teman, kita itu sebenarnya berharga. Kadang-kadang kita dia nggak tahu bahwa kita itu berharga. Lupa. Kenapa? Karena melihat orang lain. Ya karena betul. Jadi jangan menemukan. Itulah sebabnya. Tapi pada kenyataan yang kita lihat adalah ada konflik yang kemudian disalurkan secara Islam. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Apa sih Pak konflik ada itu semakin berbahaya? Karena itu menunjukkan kekerasan. Ya, itu namanya kalau kita klasifikasikan adalah konflik laten. Ya, konflik laten itu memang berbahaya karena dia akan menjadi pemicu, dia menjadi semacam fondasi dasar untuk kemudian di mana konflik itu meletup. Ya kan? Dia akan berbahaya. Karena kalau sudah atau dalam masalah yang sudah mengalami eskalasi, maka yang paling sering muncul itu adalah kekerasan. Disitulah pentingnya kita memahami bahwa konflik laten itu penting. Ada konflik laten, ada konflik manifest, ya kan? Nah, konflik laten ini berbahaya dan karena memang suatu waktu dia bisa menutup. Disinilah kita perlu yang kita sebut dengan preventive, pencegahan. Ya. Menurut saya coba ingin lanjutkan sedikit ya. Ini ada bentuk-bentuk konflik. Nanti sudah ini kita bisa diskusikan lagi, atau minggu depan kita akan bisa diskusikan lagi, itu ya berkaitan dengan ini. Sini ada jenis konflik. Ini juga untuk menyederhanakan kita. Ada intrapersonal, ada interpersonal, kemudian ada juga antar kelompok, ada konflik antar kelas, dan ada kelompok rasial dan juga etnis. Jadi teman upaya kita nanti untuk mengklasifikasi ini itu adalah sebagai cara kita untuk mencoba menyederhanakan kita menganalisa konflik. Ini ada beberapa data-data yang bisa kita ambil terkait dengan persoalan konflik. Nah, ternyata dari sini ada konflik politik juga cukup tinggi, konflik berbasis ekonomi, ya kan? Nah, konflik agama itu fluktuatif, kadang-kadang naik. Apalagi konflik kita di Indonesia kan, karena perbedaan suku, bangsa, kan, ras, bukan. Agama itu kadang-kadang menjadi pembakar dari atas perbedaan. Kan, itu mudah sekali ya. Nanti teman-teman kita akan lanjutkan berkaitan dengan hal-hal yang mendasar, terutama akan berbicara tentang konteks-konteks
ya, kita bicara tentang kasus-kasus yang bisa dikendalikan, lalu coba diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan jenis-jenis. Saya kira materi ini ada beberapa pendekatan yang faktor. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oke. Jadi pertanyaan kami Pak, selain materi yang kita pelajari dari terutama dari minggu lalu sama bentuk-bentuk konflik yang sudah kita ketahui Pak, jadi pertanyaan saya kan Bapak menjelaskan nih bentuk konflik itu ada horizontal, ada vertikal, ada konflik terbuka, dan ada konflik laten. Nah, jika konflik ini ada yang memiliki beberapa karakter sekaligus Pak, bukan dari antara bentuk konflik satu bentuk konflik itu sendiri. Terus misalnya kayak konflik masyarakat dengan pemerintah yang kemudian itu memicu bentrokan antar masyarakat. Nah itu kan termasuk dari dua konflik Pak. Terus konflik itu termasuk kategori yang mana ya Pak? Apakah dari klasifikasi tersebut itu masih relevan Pak kalau misalnya konfliknya berkurang seperti itu? Iya, bisa sangat relevan. Ya kan, ada pola di mana kemudian konflik itu dia basis horizontal dan bersama vertikal dan sekaligus horizontal. Biasanya ini adalah konflik yang sudah mengalami eskalasi yang cukup kompleks. Kalau vertikal itu lebih sederhana karena masyarakat dengan pemerintah. Tapi kalau sudah masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat berarti there is something wrong. Ada sesuatu yang esensial yang salah di situ. Bisa kita kategorikan di situ, ya, tapi saya kira itu adalah kondisi yang sangat kritis. Pola yang tersebut dengan konflik horizontal sekaligus pola yang bersifat vertikal. Itu banyak. Saya kira teman-teman diskusi kita pada hari ini sudah cukup menarik, ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di perkuliahan ini itu akan menginspirasi khazanah pengetahuan kita secara intelektualitas, dan itu secara praktis kita bisa mulai memahami bahwa bagaimana cara kita menyelesaikan konflik melalui pendekatan pemahaman dulu. Ya kan, memahami adalah 80% menyelesaikan masalah. Ya, kalau kita tidak paham gimana masalahnya mau selesai. Ya kan? Ya kan? Nah, saya kira kita coba dulu di sini, kita minggu depan. Terima kasih atensinya. Sehat dan semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Demikianlah tadi cuplikan materi pembelajaran pada kelas yang saya ampu, yaitu mata kuliah konflik dan resolusi konflik pada program studi ilmu politik jurusan ilmu sosial dan politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Semoga kiranya bisa menjadi gambaran yang komprehensif dan juga utuh mengenai proses pembelajaran sesuai dengan syarat sertifikasi dosen pada tahun 2026. Terakhir, saya ingin mengaturkan terima kasih kepada Kemendikti Saintek, kepada Universitas Jambi, rekan-rekan sejawat, mahasiswa dan juga atasan. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, dan atas perhatiannya saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.